Halo, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cimun, saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 044779216. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video bukti video praktikum tugas ketiga mata kuliah administrasi server. Kemudian kita langsung saja masuk ke soal di mana kita diminta untuk menginstalasi dan mengkonfigurasi NGX dan PHP FPM. Jadi, NGX dan PHP FPM ini adalah apa sih gitu teman-teman. Sebenarnya ini kedua-duanya ini dua komponen penting ya teman-teman dalam infrastruktur web ya, biasa dia penggunaan website gitu teman-teman. Kemudian kita langsung saja saya akan membuat kolonan dulu ya teman-teman. Pertama-tama saya kolonkan dulu. Jadi di sini kita sudah mendapatkan petunjuk pengerjaan dari soal ya teman-teman. Bagaimana perintah-perintah untuk menginstal NGX dan PHP FPM. Pertama-tama setelah saya kolonan ini, maka saya akan cek internetnya dulu ya teman-teman. Kita menggunakan bridge adapter. Jadi keduanya ini, kedua komponen NGX dan PHP ini, yang dimana PHP merupakan komponen servernya ya teman-teman. Paket server, jadi mereka untuk menyajikan konten dinamis yang membangun secara dengan PHP dengan secara efisien dan stabil ya teman-teman. Itu penggunaan NGX dan APFPM ini sudah banyak digunakan pada situs-situs web online, juga bahkan sudah digunakan pada contohnya e-commerce ya teman-teman, website e-commerce contohnya mungkin Shopee ataupun Tokopedia. Pertama kita masuk dulu sudah. Nah ini coba saya cek, ini sudah menggunakan internet saya ya. Kita langsung saja melakukan penginstalan instalasi NGX ya pertama-tama ya teman-teman. Jadi ini ada dua komponen yang perlu kita install satu persatu. Yang pertama itu kita harus memastikan bahwa kita harus mengupdate supaya memperbaharui sistem CentOS kita ini yang paling terbaru gitu ya sistemnya. Kita tunggu saja. Jadi kalau sudah muncul seperti ini komplit berarti sudah selesai ya teman-teman pengupdateannya. Jadi kita lanjut saja ke langsung menginstal NGX-nya. Install for package, kita yes-kan saja. Jadi sebenarnya memang kalau untuk penginstalan dan pengupdatean itu selalu itu ya teman-teman, kayak kita menginstal paket itu bergantung pada sistem internet kita lagi. Jadi kalau lama atau lebih cepat atau cepatnya itu tergantung internet kita sendiri. Nah, kalau saya sedikit bahas mengenai NGX itu kan dia terkenal dengan kecepatan dan efisiensi dalam menangani sejumlah besar permintaan HTTP. Jadi misalkan seperti kita sedang mengakses sebuah web, nah itu jadi kayak ada lalu lintas website tersebut. Saat kita mencoba memasuki website, maka NGX ini akan membantu mengelola lalu lintas tersebut agar proses kita dapat memasuki website tersebut dengan cepat gitu ya teman-teman biasanya. Oke, kita sudah komplit dalam menginstal NGX-nya. Maka setelah itu kita akan melakukan ini kita langsung memastikan menjalankan dan kita aktifkan NGX-nya ya teman-teman. ctl start NGX sebuah sistem NGX. Oke, kalau sudah muncul create sim link ini berarti sudah berhasil ya teman-teman. Start NGX, maka ini sudah NGX-nya sudah berjalan. Kemudian setelah itu kita lanjutkan penginstalan PHP Nah, jika sudah komplit juga,
maka sama ya teman-teman, sama dengan NGX kita perlu mengaktifkan dan menjalankan PHP FPM tersebut. Itu. Nah, kalau sudah, maka sebentar. Maka di sini saya mencoba ya teman-teman. NGX. Jadi ini kita mengecek versi NGX dan PHP FM kita, PHP FPM. Jadi ini sudah versi yang terbaru ya teman-teman, 8. Semoga nanti kita memerlukan data ini untuk kita melakukan pengecekan apakah berhasil atau tidak. Setelah itu maka kita akan langsung mengedit file konfigurasi NGX untuk menggunakan PHP FPM ya. Jadi kayak kita menghubungkan NGX tersebut ke PHP FPM. Karena PHP FPM itu kan komponennya berlaku untuk, kalau PHP FPM itu seperti itu ya teman-teman. Jadi dia yang manajer proses fast CGI untuk PHP gitu. Jadi dia yang menjalankan script PHP dan menghasilkan output HTML gitu ya teman-teman pada website. Jadi kemudian kita langsung saja, saya menggunakan Jbit X1 B di Jbit PVC X. Oh, ini kalau defaultnya kosong ya teman-teman, plain text. Coba kita yang satunya lagi, edit. Nah, jadi kalau ini kan dia udah ada data ya teman-teman. Kemudian kita yang pengubahan, maaf ya teman-teman, sebentar. Nah, jadi pada kali ini kita harus melakukan konfigurasi ininya ya teman-teman, di pada NGX-nya. Maaf. Nah, dari sini ada diawali dengan server listen 80 ini sebagai portnya ya teman-teman. Di mana server name ini kita harus mengubah sesuai IP kita ya teman-teman. Atau pakai DNS server sih infonya katanya bisa juga. Cuma kita pastikan saja kita hubungin dengan IP server kita. Sini kita ubah 13 sudah sesuai. Kemudian pada root share ini kita tambahkan index.php index.htm. Jadi ini sebagai itunya teman-teman, pendataan indeksnya. Kemudian kita lanjut, karena di sini di bawah tersebut kita buat lagi atau tambahkan ya teman-teman, location dan jadi untuk penulisan ini harus sesuai ya teman-teman, karena kalau salah maka programnya belum tentu dapat berjalan gitu.
karakter-karakternya itu harus kita ikuti. Eh, eh, Flash CGI. Oke, kemudian setelah sudah mengikuti ini data yang pada perintah di soal, kita cek lagi ya teman-teman. Karena kalau kesalahan maka dia akan gagal. Tes CGI PHP dong. Misalnya CGI underscore pas unix x2 garis 9 garis milik PHP fpn mulai application http di layout dan location try files Yuli garis 9 sampai 404. Kalau sudah maka selanjutnya kita save saja ya teman-teman, karena saya menggunakan Gedit gitu. Jadi kita tinggal save, close. Kemudian kita lakukan restart NGX-nya ya teman-teman. Sebentar di sini kita lihat dulu. Kita restart dengan perintah sudo systemctl restart NGX. Nah, kalau ada yang seperti ini maka ada yang salah ya teman-teman. Kita lihat lagi, Gedit. Kita save lagi. Dan kita restart lagi ya teman-teman. Sudo dan halo semuanya, baik lagi ya dengan saya. Mohon maaf sebelumnya. Begini teman-teman, saya sedikit mengalami kebingungan dikarenakan pada saat saya mencoba. Di sini saya mencoba di saat saya melakukan Gedit atau melakukan konfigurasi NGX dengan kepada PHP VM itu
Pas saat saya mencoba melakukan penambahan location tadi itu dia selalu gagal. Apa saya bikin bingung ya karena saya menggunakan CentOS terbaru yaitu CentOS 9 dan saat saya mencoba tidak menggunakan konfigurasi, saya hanya melakukan konfigurasi penambahan server dan juga penambahan indeks ya teman-teman. Tapi pada saat saya melakukan pengecekan NGXE itu juga terhubung ke PHP ya teman-teman ya, info PHP gitu. Karena jadi ini seperti yang muncul PHP version 8.1.030 di sini karena saya saat melakukan itu selalu ini ya teman-teman. Nah, kita lihat jadi versi ya PHP FPM ini sama ya teman, sudah sesuai sama yang tadi kita install, sudah yang terbaru, dan pada saat kita melakukan di website pun juga sudah ada ini terhubung ya teman-teman informasinya saat kita melakukan pengecekan website. Tapi mungkin saya juga masih bingung apakah langkah yang salah langkah yang saya kerjakan ini salah. Mungkin karena di saat saya selalu setiap menambahkan saat saya menambahkan location yang ada pada soal ini dia selalu gagal ya teman-teman. Dikatakan sebenarnya kita kalau mengikuti locationnya tersebut tanpa dengan karakter yang sesuai harusnya juga berhasil informasinya, tetapi saat saya melakukan restart atau mengulangi engine melakukan NGX-nya itu agar dijalankan itu dia selalu gagal terus gitu teman-teman. Seperti nah dia kalau dia kan pada saat kita melakukan start dan enable itu dia kan selalu running ya teman-teman, selalu aktif running. Tapi di saat kita melakukan penambahan konfigurasi dia selalu gagal gitu. Jadi saat saya melakukan di start NGX-nya gitu teman-teman. Coba ya teman-teman.
Oke, di sini saya ingin menjelaskan sedikit lagi ya mengenai pengerjaan saya ini, di mana saat pada kali ini setiap saya melakukan penginputan penambahan konfigurasi location ini ada tertera pada tugas ini, dia selalu violet ya teman-teman pada saat melakukan restart NGX-nya. Jadi dia sistemnya langsung ke violet, yang dimana harusnya itu sistemnya itu masih aktif gitu ya. Tetapi saat saya menambahkan location ini dia langsung violet gitu munculnya, sehingga NGX saya tidak berjalan. Dan pada saat saya menghapus bagian location saja itu dia tetap bisa ya teman-teman berjalan. Dan ternyata pada saat saya melakukan penginputan ini PHP info ini untuk pengecekan versi apakah NGX dan PHP FPV ini kita berjalan gitu ya teman-teman. Tapi saya mungkin ada kesalahan yang saya buat, atau mungkin saya juga belum menemukan ya teman-teman bagaimana cara supaya pengerjaan saya bisa mengikuti perintah soal yang diberikan gitu. Tetapi di sini saya menemukan bahwa untuk CJ ini aktif ya teman-teman, tetap berjalan aktif walaupun HTML-nya ini berjalan tanpa adanya yang saya buat atau locationing di sini ya teman-teman ya. Itu mungkin bukti pengerjaan saya masih belum kurang baik atau belum semaksimal sesuai yang perintah tugas pada kali ini. Dan mungkin itu saja dari bukti pengerjaan saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila saya mendapatkan penjelasan yang kurang baik. Sampai jumpa teman-teman.